Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya muliakan serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah yang Maha Esa atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi maupun meskipun secara virtual, dan kelompok kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber Ajaran Agama Islam dan Metode-Metode Beristihad di hadapan Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Sholawat dan salam tak lupa mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dengan kita niatkan mencari ilmu dan menjadikan sebuah diskusi juga presentasi makalah kami ini, semoga menambah ilmu ibadah kita sekalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebagai disiplin ilmu yang baik dan semoga menjadi manfaat kelak di kemudian hari, saya awali presentasi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menyampaikan tentang sumber ajaran agama Islam dan metode beristihad. Sumber ajaran agama Islam terbagi atas 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis atau Sunnah, serta istihad. Al-Quran akan disampaikan oleh teman kita Seri Devi Rambe, Al-Hadis akan disampaikan oleh teman kita Asmiati, serta istihad akan disampaikan oleh Septia Wahyu Widyaningsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, yang mana saya akan menjelaskan Al-Quran dengan 5 tahapan. Tahapan yang pertama ialah pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana umat muslim percaya bahwa kitab ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Secara harfiah, Al-Quran yang artinya bacaan, sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina ja'alnahu wa Qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya, jika ikutilah bacaan itu. Dan Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi tentang keimanan, peribadahan, dan budi pekerti. Al-Quran juga mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dari mukjizat yang lainnya. Dan pembukuan Al-Quran yang dibukukan oleh para sahabat dan diketuai oleh Zaid bin Sabit. Di sini saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu cara-cara Al-Quran diwahyukan, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu mengalami bermacam-macam keadaan. Keadaan yang pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hatinya. Keadaan yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga mengetahui dan menghafal betul kata-kata tersebut. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincingan lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki, akan tetapi benar-benar dengan wajah aslinya. Pembahasan yang ketiga ialah pembagian ayat-ayat Al-Quran. Pembagian ayat Al-Quran ada 2. Yang pertama, ayat muhkamat, yaitu ayat yang maknanya sangat jelas. Ayat yang kedua ialah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang artinya mengandung banyak penafsiran, karena kejelasannya maknanya tidak akan nampak kecuali jika ayat tersebut dikaitkan dengan hubungan dengan ayat muhkamat. Pembahasan yang keempat ialah isi Al-Quran. Al-Quran berisi tentang berbagai hal-hal, mulai dari masalah ibadah, amaliyah atau perbuatan manusia, tentang hari kiamat, kisah-kisah umat terdahulu, dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, dan sejarah ilmu pengetahuan.
Pembahasan yang kelima ialah fungsi Al-Quran, yang dimana Al-Quran berfungsi untuk petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran sebagai pemisah hak dan yang batil. Sekian dari saya, akan disambung oleh saudari kami Asmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan judul materi kami, yaitu sumber ajaran agama Islam yang menyangkut al-sunnah atau al-hadis. Pengertian sunnah biasanya juga disebut hadis. Menurut harfiah, kata sunnah berarti adat istiadat. Menurut definisi, sunnah sesuatu yang merupakan perkataan, perbuatan, dan takrir yang merupakan penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis adalah keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Kemudian bagian-bagian al-sunnah dan al-hadis. Pembagian hadis atau sunnah dapat didasarkan dari berbagai perkataan. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan pembagian tersebut. Pembagian yang didasarkan pada pendekatan sumbernya, maksudnya dari sumber ide dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasul Allah tersebut. Berdasarkan perkataan ini, maka hadis dibagi menjadi dua. Pertama, hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah dan lafaznya dari Rasul Allah. Dan hadis nabawi maksudnya hadis dan makna lafaz kata-kata sepenuhnya berasal dari Nabi. Hal ini dibagi kepada 3 macam, yaitu sunnah qauliyah perkataan, sunnah fi'liyah perbuatan, sunnah taqriyah persetujuan. Dan ada juga kehati-hatian ulama melahirkan pembagian hadis sahih, berita yang dipercaya benar-benar menceritakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis maudhu', berita yang dipercaya bukan menceritakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diyakini bahwa isinya bukan cerita tentang sunnah, bukan cerita tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dhaif, berita yang tidak meyakinkan apakah ia bercerita tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Dikatakan dhaif karena bukti-bukti untuk menumbuhkan keyakinan tidak kuat atau lemah. Klasifikasi al-hadis ada 2, diterima atau dipercaya, ditolak atau tidak dipercaya. Fungsi al-sunnah. Al-Quran masih bersifat umum. Al-sunnah menjadi salah satu pedoman setelah Al-Quran sebagai tambahan dan penjelasan apabila dalam Al-Quran belum menjelaskan secara detail. Cukup sekian yang saya jelaskan, kemudian akan disambung oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sumber ajaran agama Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang jelas atau yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar hukum diperbolehkannya ijtihad adalah Al-Quran, sunnah, dan logika. Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah Surah An-Nisa ayat 59 yang berisi perintah untuk taat kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, taat kepada Rasulnya dengan menjadikan sunnahnya sebagai pedoman, dan taat kepada ulil amri, serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis jika kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Adapun persyaratan melakukan ijtihad adalah 1. Menguasai ilmu alat, 2. Menguasai Al-Quran yang merupakan sumber pokok hukum Islam, 3. Menguasai sunnah dan hadis Nabi, 4. Mengetahui ijma ulama, 5. Mengetahui qiyas, 6. Mengetahui maqasid al-syariah, 7. Mengetahui usul fikih, 8. Mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada lapangan ijtihad.
Secara sederhana, dapat diketahui bahwa lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Masalah-masalah yang dapat diijtihadkan adalah masalah yang ditunjukkan oleh nas yang tidak pasti, baik dari segi keberadaannya maupun dari segi penunjuknya terhadap hukum. Masalah-masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya dalam nas. Masalah-masalah baru yang belum diijmakan, serta masalah-masalah yang diketahui alasan hukumnya, seperti dalam masalah muamalah. Yang terakhir ada metode-metode beristihad. Metode-metode beristihad ini ada 7. Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis dengan hukum lainnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis karena persamaan ilatnya. Yang ketiga adalah istidlal. Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Para ulama mendefinisikan istidlal adalah alasan dan cara beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah. Keempat ada al-masali al-mursalah. Masalah adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Al-mursalah adalah artinya terlepas. Al-masali al-mursalah adalah cara menemukan hukum suatu yang tidak terdapat ketentuannya dalam syariah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Yang kelima adalah istihsan. Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Yang keenam ada istihab. Istihab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah urf. Urf adalah adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam bagi masyarakat tersebut. Demikianlah penyampaian saya tentang sumber ajaran agama Islam yang ketiga, yaitu beristihad. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.